Meskipun sudah disahkan oleh Presiden, namun aksi penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law masih terus dilakukan. Di Kota Malang, ratusan buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Malang Melawan melakukan demonstrasi menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law. Dalam aksi, massa juga menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Ratusan mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam Aliansi Malang Melawan melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Malang. Aksi ini untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law yang baru saja disahkan oleh Presiden RI Joko Widodo. Massa yang membawa poster berisi tuntutan melakukan aksi orasi di atas panggung terbuka di depan kantor DPRD. Massa dalam orasinya dengan tegas menolak Undang-Undang Omnibus Law dan mendesak pemerintah untuk mencabut undang-undang tersebut. Massa menilai Undang-Undang Omnibus Law sangat merugikan masyarakat, di mana ada beberapa pasal yang isinya merugikan masyarakat khususnya kaum buruh. Selain itu, Undang-Undang Omnibus Law dinilai cacat, mengingat dalam isinya ada beberapa pasal yang tidak sesuai. Massa Aliansi Malang Melawan juga menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Massa juga mengancam akan terus melakukan aksi demonstrasi hingga Undang-Undang Omnibus Law dicabut. Aksinya tetap jadi terkait pengesahan RUU Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu teman-teman tetap aksinya kita menolak. Karena kita sudah mengeluarkan mosi tidak percaya, jadi intinya semua undang-undang yang sekarang ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo oleh DPR RI itu tidak pro kepada rakyat. Itu aja. Dia sudah sah undang-undangnya. Undang-undangnya kemarin sudah diketok, sudah sah. Tetapi dan kita perlu ketahui bahwa bersama juga di undang-undang kemarin itu terdapat dari draft undang-undangnya yang sudah di-share oleh anggota DPR sendiri, itu terdapat banyak kesalahan dan otomatis sebenarnya undang-undang itu batal demi hukum harusnya. Maka dari itu undang-undang ini harusnya sudah nggak berlaku. Ngapain juga masih mau disahkan? Ya. Ada di pasal 55 sama pasal 54 yang sudah sama. Pasal 56 disebutkan ada ayat 1, 2, 3, sedangkan di pasal 55 tidak ada ayat sama sekali. Bukan disharmonisasi, jadi antara undang-undang antara pasal 55 dengan pasal 56 yang disebutkan di pasal 55 ada ayat itu sudah sama. Ya, sudah bertentangan. Untuk aksi kali ini serentak ya Mas Dini? Aksi kali ini serentak, ada di Jakarta, ada di Lampung, ada di Makassar, ada di Surabaya juga, dan di wilayah lain-lain. Kalau saat ini serangkaian dari tanggal 8 kemarin? Serangkaian dari tanggal 8, 20, dan hari ini. Dan mungkin selanjutnya juga masih ada. Karena kita nggak ada berhenti atau berakhir di hari ini. Simon Alfredo melaporkan. Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Timur bekerja sama dengan Pemdas Pendem, Komunitas Bumi Palapa, dan Dinas Pariwisata Pemkot Batu melaksanakan ekskavasi arkeolog tahap ketiga di situs Pendem yang terletak di Desa Pendem, Kecamatan Junderjo, Kota Wisata Batu. Kegiatan ekskavasi ini untuk melanjutkan kegiatan sebelumnya yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 2019. Tujuan ekskavasi tahap ketiga ini adalah untuk mencari bentuk, keluasan, dan fungsi dari struktur bata yang telah nampak dari hasil kegiatan ekskavasi tahap 1 dan tahap 2 sebelumnya. Selain itu, untuk melindungi struktur bata tersebut dari kerusakan yang disebabkan oleh panas dan hujan, maka dianggap perlu juga dilakukan pembuatan atap pelindung di situs Pendem. Ekskavasi yang telah dilakukan selama 3 tahap ini berhasil membuka kotak gali seluas 10 x 8 meter. Dari luasan galian tersebut berhasil menampakkan profil pondasi bangunan bata berukuran 7,5 x 7,5 meter yang tersusun dari 6 lapis bata dengan dimensi bata penyusun berukuran panjang 35 sampai 36 cm, lebar 25 sampai 26 cm, dan tebal 9 sampai 10 cm. Bentuk bangunan memiliki arah orientasi 103 derajat dari arah utara kompas. Sementara pada bagian tengah bangunan ditemukan konsentrasi tumpukan bongkahan batu-batu andesit yang kemudian menyulitkan proses ekskavasi. Dalam ekskavasi kali ini, ditemukan beberapa pecahan tembikar dari beberapa wadah berhias seperti bejana, tempayan, dan vas. Ditemukan hanya pecahan mulut botol kaca yang diduga berasal dari masa kolonial.
Temuan ekskavasi kali ini semakin menguatkan dugaan sebelumnya yang memperkirakan bahwa struktur bata kuno yang berada di situs pendem ini merupakan sisa bangunan candi. Namun dari sumber sejarah lain, yaitu catatan perjalanan seorang asal Belanda yang bernama J. van Sevenhoven, disebutkan bahwa ia menjelajah Malang pada tahun 1812 dalam sumber tertulis tersebut. Bangunan candi di situs pendem diduga kuat merupakan bangunan candi yang disebut dalam prasasti Sangguran, yang menurut catatan Verbeek, pada tahun 1836 ditemukan di Ngandat Mojorejo. Letak Ngandat dengan situs pendem hanya berjarak 1 km. Yang kedua, lokasi ini dipisahkan oleh Sungai Berantas. Prasasti Sangguran yang berangka tahun 850 Saka atau 928 Masehi menyebut tentang sebuah candi Isang Hyang Prasada Kabaktian ing Sima Kajuru Gusalyan I Mananjung. Terkait dengan interpretasi dari situs pendem, sementara ini baru sifatnya sementara ya, kita kaitkan dengan keberadaan prasasti Sangguran. Prasasti Sangguran itu sendiri dikeluarkan oleh Pusendok dari tahun 928 Masehi yang berisi tentang penetapan simar atau bebas pajak. Yang menariknya di sana disebutkan adanya tempat pendarmaan atau bangunan suci bagi I Sang Hyang Prasada Kabaktian di Tanah Sima Kajurugu Salyan Mananjung. Apakah yang dimaksud dalam prasasti Sangguran itu adalah situs pendem saat ini? Itu yang coba kita susun puzzle-nya. Siapa tahu memang benar yang ini. Karena selama ini prasasti prasasti Sangguran selalu dikaitkan dengan Songgoriti. Dari hasil interpretasi para sejarawan, Sangguran itu asalnya dari Ngandat Mojorejo yang letaknya 1 km aja dari situs pendem, dan itu lebih dekat bila bangunan situs pendem ini lebih dekat dengan keberadaan prasasti Sangguran daripada Sangguran dikaitkan dengan Songgoriti yang masih terlalu jauh sekali. Yanto Yanjung melaporkan. Membantu sesama di masa pandemi COVID-19 merupakan sebuah kewajiban dalam bermasyarakat. Di Kota Malang, sejumlah relawan di masa pandemi COVID-19 ini melakukan kegiatan sosial dengan mengevakuasi pasien tidak mampu untuk berobat ke rumah sakit. Setiap harinya, 7 hingga 9 pasien dievakuasi ke puskesmas atau rumah sakit untuk berobat. Menjadi pengabdi masyarakat seperti mengantar jemput warga kurang mampu untuk berobat ke rumah sakit dan puskesmas seperti ini sudah dilakukan para relawan yang tergabung dalam komunitas anak bangsa selama 15 tahun terakhir. Setiap hari, 7 hingga 9 panggilan dari masyarakat mereka terima dan mengantar pasien ke rumah sakit. Rata-rata, warga Kota Malang dan sekitarnya ini membutuhkan bantuan angkutan ambulans dari rumah ke fasilitas kesehatan dan kembali lagi ke rumah. Tidak hanya warga yang memiliki jaminan sosial dan kesehatan saja yang dilayani para relawan ini, akan tetapi juga bagi warga yang sama sekali tidak menjadi anggota BPJS maupun jaring pengaman kesehatan lain bentukan pemerintah. Tak jarang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari saja warga tidak memiliki biaya, apalagi untuk berangkat dan memeriksakan kesehatan mereka ke rumah sakit atau puskesmas. Salah satu contohnya adalah Pak Sabar, warga Lesan Puro Gang 2 Kedung Kandang Kota Malang. Sejak beberapa tahun silam, ia menderita stroke dan harus menjalani pemeriksaan rutin. Pak Sabar sudah menjadi salah satu warga yang mendapat layanan gratis komunitas anak bangsa dan berasal dari kalangan prasejahtera. Ketua Komunitas Anak Bangsa Yuning Kartikasari mengatakan, hingga kini pihaknya menggunakan dana pribadi dalam melaksanakan aksi kemanusiaan terhadap warga yang membutuhkan tersebut. 10 orang relawan harus melayani sedikitnya 60 orang warga yang masuk sebagai pasien tetap penerima layanan gratis mereka. Memanfaatkan 1 unit ambulans pinjaman pihak ketiga, komunitas ini juga melayani warga di luar komunitas mereka. Tidak hanya kawasan Malang Raya saja,
Para relawan juga pernah mengantarkan sejumlah pasien ke kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, memberikan tantangan sendiri bagi para relawan ini. Selain harus meninggalkan keluarga demi melayani masyarakat, mereka juga harus tetap menjaga diri dari kemungkinan tertular virus corona. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di saat akan menjemput pasien untuk berobat ke rumah sakit. Selama ini kegiatan relawan ini kan memang jarang kita ini terekspos Mbak ya, karena kegiatan kita memang murni untuk kemanusiaan, kepedulian itu yang kita lakukan. Jadi seandainya ada pasien-pasien yang memang tidak bisa terakses dengan fasilitas BPJS apa kesehatan lainnya, kita dapat informasi dari teman, dari warga atau dari masyarakat yang selama ini kita ketahui, Mbak. Ya, kalau untuk teman-teman kita ini ada 10, Mbak, anggota anak bangsa, dan pendampingan pasien kita ini 60 pasien yang kita dampingi, dan ini tersebar di Jawa Timur, Mbak, yang sedang kita lakukan sekarang, Mbak. Ini karena kondisi pasien atau masyarakat yang nggak punya BPJS atau fasilitas untuk ke puskesmas kesulitan, yaitu dari teman-teman dari masyarakat kita dengar, terus kita datangi, kita data apa-apa yang mereka butuhkan, baru kita fasilitasi puskesmas mana, daerah mana yang harus kita datangi sesuai dengan tempat tinggalnya pasien, Mbak. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memasuki awal penghujan, harga sayuran mulai merangkak naik di tingkat petani. Kondisi ini disambut gembira petani karena sekian lama harga sayuran turun sehingga banyak merugikan petani. Para petani berharap kondisi pasar bisa segera normal sehingga pertanian bisa kembali menjadi tumpuan hidup. Memasuki awal penghujan, ketersediaan sayuran di tingkat petani masih terlihat cukup melimpah di beberapa kawasan lahan pertanian di Kota Batu. Setelah sekian lama terdampak penyebaran COVID-19, sehingga berpengaruh pada harga sayuran yang sebagian besar mengalami penurunan harga, sehingga banyak merugikan para petani. Harga sayuran perlahan mengalami kenaikan di tingkat petani, walaupun relatif tidak stabil dan tidak jarang mengalami penurunan drastis. Kondisi ini tidak menyurutkan semangat petani untuk terus bertani karena masih banyak harapan harga bisa kembali naik seiring dengan semakin membaiknya kondisi masyarakat. Saat ini ada beberapa komoditas sayuran yang mengalami kenaikan harga, seperti bawang merah sayur berada di kisaran harga 15 ribuan per kilogram dan brungkul yang naik menjadi 4.500 per kilogram, yang sebelumnya berada di kisaran harga di bawah Rp3.000. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, harga ini bisa kembali naik apabila pasokan terbatas akibat terkendala cuaca, di mana hasil panen berkurang, terlambat, atau menurunnya kualitas hasil panen. Di lokasi kawasan lahan pertanian sayuran di pinggir Jalan Raya Torongrejo, Junrejo, Batu, aktivitas petani sudah terlihat sejak pagi untuk melakukan pemanenan sayuran yang siap dibawa ke pasar. Para petani berharap dengan semakin membaiknya dan meningkatnya aktivitas masyarakat, harga sayuran ini bisa kembali normal dan para petani bisa meraih keuntungan untuk menutupi biaya pengeluaran. Gimana untuk harga bawang merah sayur ini, Pak, saat ini? Mahal, melonjak. Berapa? Berapa sekarang? Ini 15 sayur. 15.000, Pak ya? Sejak kapan, Pak, naiknya? Oh, 1 bulanan. 1 bulan, Pak ya? Pak, kalau harga terbaik berapa ini harganya? Per harga berapa? Kalau bawang siwis pentol? Iya. 25. Oh, 25 lumayan, Pak ya? Ya. Pak, keseluruhan harga sayuran gimana sekarang? Naik, Bang, gimana? Banyak yang naik sekarang sudah. Banyak naik, Pak ya? Udah kemarin. Berarti pengaruh musim apa gimana, Pak? Iya, pengaruh musim. Oh, keterbatasan. Kenapa? Cuacanya gak menentu. Oh gitu, Pak, jadi harganya juga naik, Pak ya? Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Meski pandemi COVID-19 belum berakhir, namun Dinas Pariwisata Kota Batu mencoba membangkitkan kembali semangat desa wisata dan pelaku seni untuk terus bergelora agar roda perekonomian dan juga keberlangsungan pelaku seni dan budaya bisa lestari dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Dinas Pariwisata Kota Batu memperkenalkan hadirnya Kampung Budaya Brugan, Desa Beji, sebagai desa wisata untuk mengenalkan kesenian tradisional kepada masyarakat.
Dinas Pariwisata Kota Batu mencoba membangkitkan kembali semangat desa wisata dan pelaku seni untuk terus bergelora agar roda perekonomian dan juga keberlangsungan pelaku seni dan budaya bisa lestari dengan penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat. Dinas Pariwisata Kota Batu memperkenalkan hadirnya Kampung Budaya Brugan, Desa Beji sebagai desa wisata untuk mengenalkan kesenian tradisional kepada masyarakat. Acara yang digelar di wilayah RW 4 Dusun Brugan, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu ini berlangsung cukup semarak. Bahkan warga sekitar juga menggelar bazar untuk menyemarakkan acara ini. Dinas Pariwisata Kota Batu sendiri bersama warga desa menggelar kuda lumping. Langkah ini merupakan usaha untuk mengenalkan kesenian tradisional kepada masyarakat secara langsung. Ada beberapa seni, mulai dari seni reog, kuda lumping, dan lainnya yang kini jarang tampil di tengah masyarakat, terlebih memasuki pandemi COVID-19. Langkah ini sebagai wujud untuk memberikan ruang-ruang pada para seniman dan pelaku budaya untuk tetap eksis. Beragam seni ditampilkan dalam acara yang bertajuk Festival Kuda Lumping ini. Panitia sendiri berusaha menerapkan protokol kesehatan agar bisa mengurangi resiko penularan COVID-19 seiring dengan adaptasi kebiasaan baru. Tak hanya undangan dan juga penonton yang wajib mengenakan masker, pelaku seni baik penari maupun pendukung acara lainnya juga wajib mengenakan masker maupun face shield. Dusun Brugan sendiri dimunculkan sebagai kampung budaya Brugan karena di sini banyak pelaku seni dan budaya. Ketua RW 4 Antono mengatakan, pagelaran yang dihelat di kampung budaya ini ada beberapa seni yang ditawarkan yang ada di RW 4, meliputi RT 3, 2, dan RT 1. Ada kampung wayang, kampung budaya, serta kampung toleran. Digabung dan diwadahi menjadi kampung budaya. Itu semua murni dari Dinas Pariwisata dan anak-anak pelaku seni di Desa Beji. Dari event perdana ini, diharapkan bisa berkelanjutan. Anggota DPRD Batu Agung Sugiono bersama Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu Arif Asidik mengaku sangat mengapresiasi giat yang diprakarsai para pelaku seni dari Desa Beji ini. Beragamnya para pelaku seni yang ada di Kota Batu, khususnya di Desa Beji, akan menjadi percontohan dan memiliki daya tarik tersendiri, tak hanya bagi wisatawan, namun juga masyarakat sekitar. Dengan pilihan destinasi wisata telah mengepung di berbagai penjuru Kota Batu. Kemudian, para wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu bisa dimanjakan dengan beragam seni tradisional, dan Kota Wisata Batu akan lebih menarik perhatian para wisatawan di berbagai penjuru dunia. Dinas Pariwisata Kota Batu sendiri berharap, meski masih dalam suasana pandemi COVID-19, masyarakat dan pelaku seni lebih banyak berinovasi dan lebih bergairah lagi untuk berkreasi dan berkarya. Menggali potensi yang ada, menampilkan dengan sedemikian rupa dan dikemas yang lebih menarik, karena Kota Batu sudah punya modal dengan keindahan alam dan udaranya yang sejuk, ditunjang dengan keramahan dan kreativitas masyarakat Kota Batu melalui pertunjukan seni budaya. Kota Wisata Batu akan menjadi daya tarik wisatawan. Walaupun hampir 7 bulan ya, 8 bulan kita masih dalam suasana pandemi COVID-19, tapi Kota Batu berusaha bagaimana kita semua bisa eksis kembali, perekonomian kita bisa kembali bergerak, kegiatan-kegiatan pariwisata khususnya seni budaya juga bisa bergerak. Oleh sebab itu kami mohon dukungan kita semua, para tokoh masyarakat juga ibu-ibu, adik-adik semua ya, boleh menonton kegiatan-kegiatan kesenian, tetapi maskernya harus dipakai. Desa Beji yang sudah dirintis pada malam hari ini akan terus kami support tentunya. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-48, tim penggerak PKK Kota Malang menyelenggarakan kegiatan peringatan dengan tema Gerakan PKK untuk Indonesia Maju. Pada kegiatan ini juga diserahkan berbagai hadiah lomba. Bertempat di Ballroom Gedung Kartini, Kota Malang, Rabu 11 November 2020. Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-48,
tim penggerak PKK Kota Malang menyelenggarakan kegiatan puncak yang dipusatkan di Ballroom Gedung Kartini, Kota Malang. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang Hajah Widayati Sutiaji, beserta pengurus dan jajaran Tim Penggerak PKK Kota Malang dan undangan lainnya. Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-48 ini mengambil tema Gerakan PKK untuk Indonesia Maju. Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PKK, dan pembacaan doa. Acara dilanjutkan dengan pembacaan sejarah singkat PKK dan dilanjutkan dengan sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Pusat yang dibacakan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Malang. Dalam sambutannya, Ketua Penasehat Tim Penggerak PKK Kota Malang Dr. Andes Haji Sutiaji mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penggerak PKK atas kiprah dan kontribusinya mensukseskan program kerja pemerintah Kota Malang. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun, serta dilanjutkan dengan penyerahan hadiah berbagai lomba dan penampilan tarian dari Tim Penggerak PKK dan Ikatan Istri Perbankan Kota Malang. Acara ditutup dengan pemberian motivasi tentang penggalian potensi diri, The Power of Change oleh Dedi Istanto. Jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK yang ke-48 tahun 2020. Ini artinya kami sebelumnya sudah melakukan rangkaian kegiatan, Mbak. Jadi banyak, jadi sesuai dengan anjuran dari Ibu Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, daerah-daerah di dalam HKG jangan hanya kebijakan HKG, tapi dimulai dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial. Alhamdulillah itu sudah kita laksanakan di Kota Malang seperti gebrak masker yang kemarin yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. PKK juga mempunyai kegiatan di Kota Malang adalah keluarga PKK tangguh COVID-19. Alhamdulillah kami sudah memasang stiker-stiker di semua rumah tangga, di semua keluarga sudah kita pasang stiker. Artinya yang sudah ditambali stiker ini adalah keluarga yang benar-benar sudah menerapkan protokol COVID-19. Yang kedua, kita juga baksos, pembagian masker di jalan, ke pasar itu kita lakukan. Kalau terkait dengan lomba, ada semua dari sekretariat, Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3, Pokja 4 kami melakukan lomba-lomba. Dan untuk di sekretariat kami melakukan kegiatan lomba 10 program pokok PKK kepada 57 kelurahan. Iwan Hikmawan melaporkan.